selamat datang di Pojok Bulak Sumur edisi bulan April 2026. Dan besok ini tanggal merah kalau kita lihat di kalender, tanggal 1 Mei biasanya kita peringati sebagai Hari Buruh Internasional. Dan ini merupakan waktu kita untuk bisa merefleksikan diri, ya salah satunya adalah 1 Mei itu sebagai bentuk perjuangan panjang para pekerja untuk memperjuangkan haknya dari mulai upah yang layak sampai dengan perlindungan kerja yang tentunya adil bagi mereka ya. Kalau kita melihat dari satu sisi deh boleh ya, kita secara industri mungkin sudah berkembang, investasi terus masuk, tapi banyak ancaman-ancaman PHK yang masih terus menghantui teman-teman buruh di sekitar kita. Kalau boleh mungkin kita sampaikan juga, banyak juga buruh pekerja yang mungkin dari kalangan perempuan juga. Kita tidak menyindir pihak manapun, tapi yang jelas banyak sekali tentunya pekerja-pekerja perempuan yang juga berusaha untuk keluarganya untuk mencukupi kehidupan hidupnya. Apakah sudah layak, sudah semestinya mereka bekerja sesuai dengan beban kerja yang mereka terima? Secara hukum perlindungannya seperti apa sih? Apakah sudah mumpuni? Apakah sudah dimatangkan oleh pemerintah? Sampai dengan halnya bagaimana perlindungan sosial untuk mereka termasuk kesejahteraannya seperti apa, kita akan bahas, kita akan ulik di Pojok Bulak Sumur edisi bulan April 2026. Nantinya kita akan hadirkan 2 narasumber, kita akan membedah dari perspektif hukum, hadir nanti Mbak Nabila Rizfa Izati SH LLM, dan juga nanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Departemen PSDK ya Pak Hempri ya, betul ya. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, ini Dr. Hempri Soyatna. Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu sambutan dari Sekretaris Universitas, seniornya Mbak Nabila ini di Fakultas Hukum, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu SH LLM, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Adit, teman-teman Humas dan teman-teman protokoler serta pemberitaan, teman-teman media. Aku kurang ngerti harus ngomong, kayak wong lawas sih. Kok balik meneh? Suwe rata kewoloh gayane. Lama nggak bersuai. Ayo numpak perahu awak dhewe ya. Diskusi kita hari ini memang fokus untuk memperingatan besok ya, May Day. Tetapi satu hal sebelum kita diskusi, marilah sama-sama kita mendoakan para pekerja wanita yang kemarin menjadi korban di kasus gerbong di Bekasi. Kita berharap bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini, yang mereka perjuangkan itu bisa juga memberikan kesejahteraan bagi tidak hanya keluarganya tetapi semua pihak yang berhubungan dengan mereka. Nah, diskusi hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya hari ini gitu ya, dengan kemajuan teknologi yang begitu banyak, bagaimana perlindungannya Mbak Bebe. Kalau ini kan Nabila mau, Bebe, saya manggilnya Bebe. Jadi barang bukti. Panggilnya Mbak Bebe gitu. Mbak Bebe ini sebenarnya yang kurang itu, tapi memang DC Masternya diupdate. Dia udah PhD. Sudah PhD. Jadi Mbak Bebe ini udah PhD dan dia itu LDR dengan suaminya. Hati-hati, suaminya juga di KSP. Suaminya di KSP, jadi langsung ke sana gitu. Langsung mendekat kalau ada apa-apa di kantor. Bri, hati-hati kowe ngomong loh Bri, langsung direkam KSP loh. Dan juga suaminya itu mahasiswa Fakultas Hukum juga dulunya. Terima kasih Mbak Bebe dan Mas Hempri yang mau menjadi narasumber di diskusi kita hari ini. Saya kira satu hal selalu di Pojok Bulak Sumur itu UGM harus memperlihatkan teman-teman kita gitu, perspektif teman-teman kita yang bisa memberikan sumbangsinya kepada negara. Diskusi ini bukan selalu hanya ya rutinitas kita terus makan gorengan, terus yang lain-lain yang kolesterol ini gitu. Tetapi ini menunjukkan sumbangsi kita bagaimana sih sebenarnya UGM itu terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang paling dekat itu adalah Hari Buruh yang jatuh besok hari Jumat. Nah, hari ini kita pengen lihat bagaimana sih perlindungannya dan realitasnya yang
Mas Hemri ini banyak sekali kajian-kajiannya tentang buruh gitu. Bahkan salah satu ketua mulai dari supporter kemarin. Supporter PSS Sleman itu dia yang ngurus. Terus asosiasi Dangdut Koplo juga dia yang itu. Ini Mas Hemri juga ahlinya. Jadi kalau mau ngundang organ tunggal itu hubungi direktur kemahasiswaan kita. Akhir yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada teman-teman media yang selalu membersamai kami di Pojok Bulak Sumur dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Sebenarnya teman-teman media itu banyak sekali pertanyaan, nanti bisa ditanya ke Mbak Nia sama Mas Gusti gitu ya, atau Mas Andi Arsana terkait dengan daycare ya, iklan saja gitu. Karena kayak langsung kayak itu nanti bisa di pada prinsipnya kami di UGM itu selalu melihat lingkungan dan juga bagaimana UGM itu selalu menjadi bagian dari lingkungan dan juga memberikan tawaran-tawaran solusi ataupun saran-saran kepada berbagai pihak untuk hal-hal yang memang problematik di kita. Sekali lagi terima kasih, selamat berdiskusi, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mulai berdiskusi. Kami undang kepada kedua narasumber, Dr. Hempri Soyatna, juga ada Mbak Nabila Rizfa Izati SH LLM PSD. Monggo untuk bisa menempati kursi angkringan di depan. Saya mungkin mulai sekarang juga akan manggil Mbak Nabila Mbak Bebe ya. Tadi sudah diizinkan sama Pak SU, izin saya manggilnya Mbak Bebe ya. Silahkan boleh menuju ke kursi yang panjang di tengah depan. Dan kita akan mulai berdiskusi bersama dengan kedua narasumber kita di siang hari ini. Salah satunya nanti kita akan, tadi sudah saya singgung, juga Pak Esu sudah menyinggung juga soal hak dari pekerja perempuan yang tentunya masih dipertanyakan dalam hal ini tanda kutip ya. Apakah mereka sudah sejahtera, apakah mereka sudah layak mendapatkan upah untuk bisa membiayai kehidupan mereka sehari-hari atau seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut lagi bersama dua narasumber kita. Mungkin saya ingin ke Pak Hempri dulu, Pak Hempri. Mungkin dari perspektif sosial, apalagi Pak Hempri juga kajiannya cukup banyak mengenai buruh begitu ya. Kalau dari sudut pandang jenengan, Pak Hempri, apakah buruh di Indonesia saat ini, saya Indonesia dulu mungkin ya, karena kita konteksnya di Indonesia. Apakah sudah sejahtera Pak Hempri? Jadi kalau bicara tentang sejahtera dan tidak ya kita bisa bicara belum ya Mas ya. Artinya kebutuhan-kebutuhan hidup atau upah mereka kadang-kala masih jauh dari yang namanya kebutuhan hidup layak minimum ya. Jadi kalau data yang ada menunjukkan bahwa 86,5 juta sekitar itu buruh kita itu kan ada di sektor informal. Jadi itu data Sakernas 2024 itu 60% ya, 60% tenaga kerja itu tadi high quantity tapi low quality ya, sekitar 60%. Jadi jumlahnya besar tapi kemudian dari sisi SDM-nya, dari sisi kualitasnya itu kurang ya, dan terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor informal, sektor pertanian dan sebagainya. Sehingga dan hanya sekitar 10% yang sebenarnya punya tadi high quality ya yang ada di Indonesia. Ini yang menunjukkan bahwa memang problem persoalan kesejahteraan, persoalan kemudian hidup layak itu juga memang masih harus diperjuangkan. Meskipun ini memang ya karena jangan-jangan buruh itu masih dipandang sebagai sebuah alat produksi kayak mesin, ya kayak teknologi dan sebagainya. Sehingga kemudian ya buruh pun masih dipandang sebagai sebuah objek dan bukan menjadi sebuah subjek di dalam proses-proses industri yang terjadi. Tapi kan sekarang kita udah masuk di masa industri ya Pak ya. Maksudnya seharusnya kan industri ya kita semakin kesini semakin maju harusnya. Tapi kenapa malah lebih rentan, malah makin rentan nih buruh nih? Iya, kalau kita lihat ya sebelum masuk ke situ, kompleksitas struktur ketenagakerjaan itu kan ada yang namanya mungkin generasi baby boomers ya. Ya baby boomers itu mungkin ya kayak saya itu baby boomers yang kelihatan tua ya. Yang kelihatan kelahiran 80-an tuh ya. Itu kan yang mereka loyal terhadap perusahaan. Kemudian juga ada yang namanya generasi X ya yang kemudian juga ada generasi milenial yang mungkin lebih adaptif ya, dan produktif, dan juga generasi Gen Z yang sekarang mungkin artinya karakteristik dari masing-masing generasi itu berbeda-beda, dan ini yang mungkin ada di dalam konteks struktur ketenagakerjaan kita. Dan saya kira tadi menarik bahwa Gen Z itu kan
digital natif ya. Dan sekarang kan saya kira dunia ketenagakerjaan tidak hanya sekedar persoalan-persoalan di sektor-sektor yang klasik ya, di pabrik, di perusahaan, tapi memang juga sudah menuju ke gig worker ya yang kita sebut nama dengan platform digital dan sebagainya. Tapi ini memang jadi problem ya. Artinya bahwa perlindungan terhadap mereka yang bekerja di sektor-sektor gig worker yang sektor-sektor platform digital itu memang kemudian itu belum sejahtera juga, karena mereka juga sangat rentan dari sisi upah, dari sisi kemudian relasi-relasi mereka dengan pemilik modal dan sebagainya. Ini masih menjadi tantangan, sehingga ya kan banyak tuntutan juga, misalnya Mei Day besok itu kan seharusnya adalah bagaimana kemudian memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang bekerja di gig worker ya yang ada di platform digital. Jadi saya malah kepikiran kalau gig worker berarti kan ini kaitannya soal mungkin pola kerja juga ya, misalnya ada pola kerja jam fleksibel misalnya, itu juga ada kontrak juga ada. Itu bagi Pak Hempri malah mempersulit buruh nantinya atau bagaimana? Makin membuat terpuruk buruh atau malah makin menjadikan buruh sebenarnya bisa sejahtera? Ya, saya kira memang harus juga karena mungkin aturan-aturan soal standarisasi upah itu juga belum jelas ya. Artinya bahwa meskipun dia bisa bekerja fleksibel, kemudian bisa bekerja tadi mungkin lebih luas, tapi dalam konteks misalnya jaminan-jaminan kurang ada jaminan terhadap mereka, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan sebagainya. Ini yang saya kira mungkin menjadi problem di para pekerja-pekerja gig worker saat ini, sehingga memang perlu ada kira-kira bagaimana kemudian model perlindungan sosial yang kemudian bisa menjamin buruh itu bisa menjadi tetap ya tadi tidak hanya sekedar soal gaji, tapi mereka juga bisa terlindungi juga dari sisi soal jaminan-jaminan kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Oke, berarti sejauh ini memang jaminan belum terpenuhi sama sekali. Belum maksimal. Belum maksimal. Ya. Sudah ada tapi belum maksimal. Iya. Dan belum semua buruh menikmati atau mungkin menggunakan fasilitas Betul, itu. Oke, kalau soal mungkin dari segi buruhnya sendiri Pak Hempri, buruh sejauh ini yang Pak Hempri lihat, apakah misalnya lebih ke kerentanan apa yang sering mereka hadapi? Iya, saya kira memang ada banyak hal dari soal misalnya ya jelas ya kerentanan dari sisi mungkin upah juga ya. Ini yang saya kira juga mungkin menjadi problem. Di Jogja misalnya kalau kita lihat 2,6 juta ya UMP ya, tapi kemudian kebutuhan hidup layak kita kan di atas 4 juta, bahkan mungkin kemarin rata-rata harian hidup mahasiswa itu sekitar 2,7 2,8. Artinya nggak cukup. Kalau kemudian kita korelasikan dengan soal upah ya. Kemudian dari sisi yang kedua adalah juga soal bagaimana jaminan-jaminan sosial, kesehatan, ya ketenagakerjaan yang ya meskipun ada BPJS dan sebagainya, tapi terutama yang mereka bekerja di sektor-sektor informal kan nggak terjangkau hal-hal semacam itu. Ini yang saya kira, karena tadi saya katakan 86% struktur ketenagakerjaan kita adalah sektor informal, yang mereka kadang-kala sebagian besar itu tidak terjangkau oleh berbagai bentuk-bentuk fasilitas, skema-skema jaminan-jaminan tersebut. Ini yang saya kira menjadi persoalan. Kemudian yang ketiga adalah soal kerentanan soal ini ya, pemutusan hubungan kerja. Ya di tengah kemudian kondisi ekonomi yang mungkin tidak baik-baik saja. Itu kan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemudian soal kenyamanan kerja, sustainability untuk kerja itu juga kadang-kala menjadi sebuah persoalan. Itu yang saya kira masih menjadi salah satu tantangan di dalam dunia ketenagakerjaan kita, sehingga ya kemarin misalnya deindustrialisasi di sektor industri manufaktur itu kan banyak terjadi, dan akhirnya banyak kemudian korban-korban PHK yang muncul di situ. Nah ini yang saya kira mungkin menjadi catatan di dalam konteks untuk perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, baik, kita mungkin rehat sejenak untuk mendengarkan azan zuhur. Terima kasih ya. Dan Humas Protokol Pemberitaan, kita akan lanjutkan di diskusi pojok bola sumur kita edisi bulan April 2026. Kita membahas untuk peringatan Hari Buruh Internasional yang akan kita peringati setiap tanggal 1 Mei. Ya, besok hari Jumat tepat hari libur. Tanggal 2 kita akan upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ini berdekatan sekali gitu ya. Mungkin tadi sudah ke Pak Hempri, saya mungkin ke Mbak Bebe dulu. Mbak Bebe, kaitannya soal regulasi hukum. Kalau kita bicara soal demo buruh kan setiap tanggal 1 pasti teman-teman buruh akan turun ke jalan gitu. Saya juga. Iya, baik. Salah satunya kan sebenarnya mengingatkan kita pada sebuah regulasi yang sebenarnya regulasi itu sudah ada, tapi implementasi di lapangan kadang berbeda. Apa sih yang menjadi gap? Apakah itu memang karena regulasinya, penegakan hukumnya, atau mungkin ada kesenjangan nih, atau mungkin ada relasi kuasa antara buruh dan juga dari perusahaannya? Menurut Mbak Bebe seperti apa sih?
Kalau misalnya disuruh menjawab salah satu, memilih salah satu, saya tidak bisa memilih. Karena Oke. menurut saya dalam setiap pilihan tersebut ada isunya tersendiri. Kita mulai dari sisi regulasinya terlebih dahulu. Regulasi ketenaga kerjaan itu kan baru-baru ini diubah pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya. Iya. Jadi Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan itu masih berlaku, tapi sebagian besar isinya sebenarnya sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang awalnya Undang-Undang 11 2020, sekarang jadi Undang-Undang 6 2023. Karena ada putusan MK yang awalnya 11 2020 dianggap inkonstitusional. Kalau kita melihat isi dari Undang-Undang Ketenaga Kerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, memang ada banyak hal yang kalau kami di ketenaga kerjaan menyebutnya sebagai deregulasi ketenaga kerjaan. Deregulasi ketenaga kerjaan adalah posisi di mana hal-hal yang tadinya diatur oleh negara tidak lagi diatur. Dia dikembalikan pada kesepakatan para pihak. Jadi misalnya ada hal-hal yang tadinya diproteksi oleh negara dikembalikan menjadi boleh disepakati oleh para pihak. Dalam kondisi yang ideal bisa jadi itu adalah hal yang memang baik-baik saja ketika posisi tawar antara pekerja dan pengusaha itu cukup baik, maksudnya cukup ideal dalam kondisi pasar yang sehat. Sementara kalau tadi sudah dikatakan oleh Pak Hepri juga kan kondisi pasar kerja Indonesia itu tidak sehat ya. Ada jumlah cadangan tenaga kerja yang begitu banyak yang tidak terserap dalam pasar kerja yang menyebabkan posisi tawar pekerja itu sangat rendah dibandingkan dengan pengusaha. Dalam kondisi seperti itu, ketika semua hal dikembalikan pada kesepakatan para pihak, yang terjadi adalah kesepakatan-kesepakatannya nggak akan seimbang nih. Karena pengusaha akan merasa bahwa kalau kamu nggak mau ngikut apa kata saya selalu punya pilihan pekerja yang lain. Sehingga dia akan bisa menggunakan pekerja yang lain. Jadi dari situ kemudian hal itu tuh saling berkelindan gitu. Jadi dari sisi pengaturannya sendiri sekarang jauh lebih tidak protektif pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu contohnya misalnya PKWT atau perjanjian kerja kontrak yang tadinya maksimal 2 tahun, pasca Undang-Undang Cipta Kerja sekarang bisa maksimal 5 tahun. Yang tadinya maksimal bisa diperpanjang 1 kali, sekarang bisa diperpanjang tanpa batas karena nggak ada maksimal berapa kali bisa diperpanjang. Akhirnya yang terjadi di lapangan adalah banyak pekerja kita menjadi pekerja kontrak. Sebagai pemberi kerja jadi merasa punya legitimasi untuk ngapain saya meng-hire orang dengan pekerjaan tetap kalau saya bisa meng-hire orang dengan pekerja kontrak 6 bulan misalnya, 1 tahun misalnya. Dan ketika ini yang kemudian kami sebut sebagai job insecurity, jadi dia menyebabkan job insecurity yang akhirnya menyebabkan pekerja berada dalam kondisi yang makin tereksploitasi, dia menjadi berada dalam kondisi yang paling rawan. Jadi memang semua itu ada permasalahannya, dari sisi regulasi ada permasalahannya, pengawasan dan pelaksanaan juga ada permasalahannya, dan dari sisi pasar kerja juga memang ada permasalahan industrialisasi yang kita alami gitu. Itulah kenapa setiap kali kita ada pemimpin baru kan selalu yang didorong adalah bagaimana caranya agar ada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, karena mau seperti apapun aturan ketenaga kerjaannya, ketika pasar kerjanya tidak ada, maka ya dia mau kerja di mana gitu. Dia nggak akan bisa dilaksanakan juga karena posisi tawarnya terlalu timpang tuh antara si pengusaha dengan si pekerja. Oke. Kalau soal peraturan kita kan juga sempat diramaikan soal isu outsourcing begitu. Sebenarnya zaman sekarang masih relevan nggak sih, atau mungkin itu perlu dibatasi atau bahkan dihapus saja Mbak Bebe? Menurut Anda aja. Kalau Pak Presiden kan sebenarnya tahun lalu sempat menyampaikan akan menghapus outsourcing ya. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut terhadap hal tersebut. Meskipun memang kalau dari teman-teman media beberapa menanyakan kayaknya ada hinting bahwa menuju Mei Day ini akan keluar kebijakan baru soal pembatasan outsourcing. Jadi bukan penghapusan outsourcing per se, tapi pembatasan outsourcing. Yang mana memang bisa jadi itu adalah titik win-win solution yang paling masuk akal saat ini dalam konteks outsourcing. Karena pasca Undang-Undang Cipta Kerja, lagi-lagi ini gak bisa dipisahkan nih dari Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bukannya kayak mau apa-apa nyalahin Undang-Undang Cipta Kerja, tapi memang kalau ketenaga kerjaan tuh paling banyak akar permasalahan yang sekarang paling dekat adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja sebelum putusan MK itu kan Undang-Undang Cipta Kerja itu menghilangkan pembatasan outsourcing. Jadi yang tadinya oleh Undang-Undang 13 2003 outsourcing hanya bisa dilakukan untuk 5 jenis sektor, ada 5 sektor yang dibatasi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sektor-sektor tersebut dihapuskan. Sehingga kemudian yang terjadi adalah semakin banyak perusahaan yang menggunakan outsourcing sebagai bagian dari SDM-nya.
ketika itu terjadi tentu saja adalah jumlah pekerja outsourcingnya meningkat tajam karena sudah tidak ada pembatasan. Oleh MK, di dalam putusan MK mengatakan bahwa nggak boleh nih kalau misalnya nggak dibatasi. Karena memang pekerja yang berada dalam hubungan kerja outsourcing itu kerentanannya jauh lebih dibandingkan pekerja yang punya hubungan kerja langsung. Karena outsourcing itu kan kita kerja di suatu tempat tapi kita nggak punya hubungan kerja di tempat kita bekerja. Sehingga kerentanannya itu sangat tinggi. Itu kenapa MK mengatakan bahwa harus dibatasi lagi, yang itu kemudian difasilitasi oleh Undang-Undang 6 2023 dan peraturan terkait dengan outsourcing. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata pembatasan ini tuh masih belum kurang juga, masih belum terlaksana dengan baik, dan sepertinya itu yang sekarang dipush oleh pemerintah untuk adanya kebijakan baru yang lebih membatasi outsourcing. Jadi kalau saya sih melihatnya sepertinya tidak akan ke arah penghapusan outsourcing, karena menghapuskan outsourcing juga bisa jadi akan menimbulkan pertanyaan baru soal kemudian yang sudah di outsourcing ini akan seperti apa, apakah dia akan langsung bisa berubah menjadi punya hubungan kerja atau justru di PHK. Kalau dia justru di PHK berarti justru kan menimbulkan permasalahan baru. Jadi sepertinya sih agak win-win solutionnya adalah dengan adanya pembatasan outsourcing itu. Berarti sejauh ini sebenarnya perlindungan hukum buruh di Indonesia masih rentan ya bagi buruh itu sendiri. Begitu Mbak Bibi? Masih rentan, masih sangat rentan, terutama seperti tadi juga disampaikan, Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu kan sebenarnya mendefinisikan hubungan kerja dengan tradisional. Iya. Dia adalah hubungan kerja itu kalau dalam Undang-Undang 13 2003 didefinisikan sebagai hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Iya. Artinya kalau kita bekerja tidak dengan pengusaha, misalnya dengan orang perorangan, nggak bisa tuh terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya kita bekerja dalam hubungan kemitraan seperti gig ekonomi, nggak bisa tuh terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya kita bekerja dalam hubungan-hubungan kerja non standar seperti freelancer, teman-teman media misalnya kan banyak tuh yang dia tidak dipekerjakan langsung oleh medianya tapi dia kontributor misalnya, nggak bisa tuh terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ibaratnya tuh terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nggak bagus-bagus banget itu tadi aja, itu tuh udah privilege untuk orang pekerja di Indonesia. Banyak dari kita yang bekerja merupakan pekerja tapi kemudian tidak bisa terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berarti secara normatif belum kuat ya? Belum kuat. Belum kuat. Dan terlalu spesifik yang diatur tuh. Yes, oke. Siap, noted. Saya ke Pak Hempri lagi. Pak Hempri soal tadi saya mungkin menyambung antara gap ya tentang regulasi mungkin tadi. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang Pak Hempri sendiri, apakah perusahaan dan buruh ini masih ada gap Pak Hempri menurut penelitian Anda? Saya kira masih ada gap ya. Seharusnya kan tadi yang saya katakan bahwa kadang-kala kan ngapa kemudian setiap 1 Mei ya atau setiap mungkin pergantian tahun kan selalu kemudian muncul gonjang-ganjing soal upah minimum ya. Ya ini kan selalu pro kontra ya. Jadi satu sisi buruh selalu menuntut untuk naik, tapi kan dari sisi pengusaha selalu kemudian bagaimana menekan biaya produksi itu menjadi semurah mungkin. Ini kan setiap tahun menjadi event ritual yang saya kira rutin terjadi. Nah sehingga ini yang saya kira menyebabkan menurut saya masih ada gap ya. Artinya bahwa belum terbentuk simbiosis mutualisme antara buruh dengan pengusaha. Karena tadi buruh ya kalau menurut kacamata sosiologi Karl Marx itu kan kadang-kadang masih dipandang hanya sebagai subordinat ya, yang kemudian dia melawan kekuatan-kekuatan yang lebih dominan karena punya kekuatan yang lebih besar ya, punya modal yang lebih besar, punya kuasa yang lebih besar. Jadi ada relasi-relasi kuasa yang menyebabkan kemudian buruh tetap kemudian menjadi pihak yang subdominan, kira-kira gitu. Tapi kalau menurut Pak Hempri apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kan setiap tanggal 1 pasti akan turun ke jalan nih para buruh, tapi kayaknya pemerintah ya sama-sama aja sih gitu. Mungkin lahir peraturan baru atau lahir apapun itu, tapi mungkin tidak langsung menyasar ke buruhnya langsung. Apa yang seharusnya dilakukan? Iya, saya kira memang perlu tadi forum-forum dialogis itu menjadi penting ya. Artinya forum dialogis jangan hanya sekedar ketika terjadi pro kontra UMP atau ketika 1 Mei, tapi kan bentuk-bentuk komunikasi perusahaan dengan buruh saya kira juga satu hal yang harus terus didorong. Ya artinya satu sisi ya buruh harus paham juga dengan kondisi perusahaan juga harus paham terkait dengan kondisi-kondisi buruh dan sebagainya. Ya sehingga ini saya kira
dimensi hubungan industrial itu menjadi penting untuk dilakukan, dan pemerintah harus juga mampu menjadi sebuah aktor yang kemudian mampu menjadi jembatan di antara buruh dengan pengusaha, sehingga kemudian ini bisa berjalan dengan sinergis dari aktor-aktor tersebut yang saya kira harus dilakukan. Dan saya kira tadi dengan dialog-dialog yang terbuka, dengan komunikatif, saya kira ini akan menjadi sebuah jalan tengah untuk menjembatani berbagai mungkin persoalan-persoalan, hambatan-hambatan yang muncul di dalam relasi-relasi antara buruh dengan pihak perusahaan. Itu yang saya kira faktor komunikasi menjadi penting di situ. Oke, siap. Terima kasih Pak Hemri. Nyambung Mbak Bebe, kaitannya soal kalau tadi mungkin kesejahteraan begitu ya. Selain soal ekonomi, kalau kita membahas soal buruh, pastikan salah satunya juga soal perlindungan. Kalau soal perlindungan hukum, sekarang kan pemerintah sekarang kalau saya lihat sering membenturkan kepentingan satu dengan kepentingan lainnya. Gimana caranya biar hukum itu untuk buruh ya khususnya tidak dibenturkan oleh kepentingan ekonomi, itu bisa atau enggak sih? Wah, ini jawabannya bisa berbeda-beda. Kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks teori ketenaga kerjaan, jawabannya mungkin akan terasa sangat ideal dan sangat kayak nggak napak tanah gitu, karena kayak yang namanya ketenaga kerjaan bagaimanapun terdiri dari dua stakeholder yang memiliki kepentingan sangat berbeda. Yeah. Tapi kalau kita kembali pada filosofi hukum ketenaga kerjaan itu kan ada karena ada relasi yang timpang antara pekerja dan pengusaha. Sehingga dengan kalau kita stay true terhadap point of view tersebut, seharusnya menjadi hal yang sudah seyogyanya aturan ketenaga kerjaan itu dibuat untuk melindungi pekerja. Tapi kan ketika keluar aturan ketenaga kerjaan yang melindungi pekerja, kemudian muncul tuh biasanya kontradiksi yang kemudian pandangan-pandangan kontra yang mengatakan kok yang dilindungi hanya pekerja, pengusahanya gimana? Sebenarnya pengusaha pun kan juga tetap terlindungi melalui instrumen-instrumen hukum yang lain. Instrumen hukum ketenaga kerjaan memang tidak tepat untuk melindungi pengusaha. Ini tuh konsepnya sama kayak kita punya undang-undang konsumen gitu ya. Undang-undang konsumen itu kan ada untuk melindungi konsumen karena konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan produsen. Kita nggak punya nih undang-undang produsen. Produsen tuh diatur sendiri dalam ranah aturan yang berbeda. Begitu juga seharusnya logika yang dibangun dalam konteks undang-undang ketenaga kerjaan. Undang-undang ketenaga kerjaan itu ada untuk melindungi pekerja. Jadi seharusnya nggak perlu ada kontradiksi pertanyaan kok undang-undang ketenaga kerjaan hanya melindungi pekerja. Ya karena memang undang-undang ketenaga kerjaan tujuannya untuk melindungi pekerja. Tapi tentu saja kalau saya ngomong kayak gitu di depan dosen FEB gitu ya, tentu saja saya akan dibilang kayak yang ya tapi nggak bisa kayak gitu dong, kan produktivitas dibangun oleh kedua belah pihak. Tapi saya meyakini ada banyak instrumen hukum lain yang bisa digunakan untuk melindungi pengusaha. Dalam hal ini misalnya hal-hal yang kaitannya dengan pajak, hal-hal yang kaitannya dengan kemudahan industri, itu justru lebih mungkin untuk bisa digunakan melindungi pengusaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang baik, sehingga kemudian pengusaha juga tetap terlindungi, dalam hal ini diuntungkan dengan ekosistem bisnis yang baik, tanpa kemudian harus mengorbankan perlindungan dari pekerja yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Oke, berarti sejauh ini sebenarnya gini Pak, saya penasaran gini, dengan adanya UU Cipta Kerja kan info yang beredar itu malah menguntungkan perusahaan, kabarnya demikian. Tadi Pak Hemri menyampaikan seharusnya ada forum dialogis antara pemerintah dan juga buruh. Apa yang menjadi urgensi pemerintah harus menemui buruh dengan forum dialogis seperti itu? Apakah perlu adanya hal-hal seperti itu atau ya cukup dengan May Day turun ke jalan itu sudah cukup? Sebenarnya forum dialogis itu kan dalam undang-undang memang ada kewajiban untuk melakukan itu. Jadi konsep undang-undang kita tuh punya namanya lembaga tripartit nasional misalnya. Lembaga tripartit nasional itu ya sebenarnya konteksnya adalah forum dialogis itu karena dia adalah ada perwakilan pekerja, ada perwakilan pengusaha, dan kemudian ada perwakilan pemerintah yang seharusnya secara kontinu berdiskusi bersama, tidak nunggu UMP, tidak nunggu May Day, tapi kemudian dia continue dilakukan. Tapi yang terjadi kan ternyata ini nggak berjalan gitu kan. Kita mungkin kesibukan kita terlalu banyak. Kalau kayak gitu yang harus follow up buruhnya atau pemerintahnya atau perusahaannya? Seharusnya sih tiga-tiga. Kalau misalnya yang konteksnya follow up, sebenarnya yang punya tanggung jawab lebih untuk memastikan hubungan industrial berjalan dengan baik itu kan pemerintah ya. Jadi pekerja dan buruh dan pengusaha itu tentu saja punya
kepentingan yang berbeda, dan pemerintahlah yang seharusnya quote unquote kalau pakai istilah hubungan industrial Pancasila itu menjadi bapak yang baik gitu. Jadi yang memfasilitasi itu ya seharusnya adalah pemerintah supaya pekerja dan buruh itu bisa duduk bersama dalam kondisi yang tidak tegang lah. Kalau misalnya lagi penetapan UMP, lagi Mei Day itu kan tegang banget gitu. Sementara kalau misalnya lagi baik-baik saja sambil angkringan kayak gini kan jadi lebih bisa tidak tegang kalau misalnya itu dilakukan. Jadi sebenarnya instrumennya sudah ada, kita menyebutnya sebagai instrumen hubungan industrial, tapi memang sayangnya itu tidak berjalan dengan baik sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bebe untuk penjelasannya. Mungkin kita akan lempar selanjutnya forum ini ke teman-teman media. Barangkali ada beberapa hal yang ingin ditanya, bisa langsung direspon. Langsung dijawab ya. Yes. Ini memang sebenarnya bukan ranah saya menjawab karena seharusnya orang Visipol lebih tepat untuk menjawab ini. Tapi saya akan mencoba menjawab karena ini salah satu diskusi yang cukup sering juga kami lontarkan di tengah teman-teman yang teman-teman pergerakan buruh gitu soal krusialitas dari partai buruh karena sekarang ada partai buruh dan apakah ini kemudian akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi gerakan buruh atau justru menjadi sesuatu yang merugikan. Kalau saya sebenarnya tidak bisa menjawab secara lugas mana yang lebih penting karena menurut saya dua hal yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda itu saling terkait. Orang bisa mendapatkan satu kursi kan ketika dia ada dukungan dari ribuan teman-teman yang lain. Sehingga seharusnya ketika ada perwakilan kelas pekerja di legislatif dalam hal ini, mari kita, let's say misalnya yang dibicarakan di sini adalah legislatif, menurut saya ini merepresentasikan suara dari teman-teman kelas pekerja yang ada di lapangan juga gitu. Jadi sekarang kan problem yang tadi sebenarnya diskusi kita soal kenapa sih kok undang-undang ketenagakerjaan kita itu tidak berpihak pada pekerja, pada perlindungan buruh? Ya karena pembuat undang-undangnya nyaris tidak ada yang buruh. Sebagian besar dari mereka adalah representasi dari pengusaha, anggota-anggota DPR kita adalah representasi dari pengusaha, sementara kelas-kelas pekerja seperti kita tidak terrepresentasikan justru dengan anggota DPR yang membuat undang-undang. Sehingga akhirnya muncullah undang-undang yang tidak menguntungkan pekerja tapi cenderung menguntungkan buruh. Dalam konteks seperti itu tentu saja punya 1, 2, 3, apalagi 10, 15 kursi di parlemen menjadi sesuatu yang menurut saya penting bagi gerakan buruh dan bagi perlindungan pekerja ke depannya. Tapi tentu saja esensi dari gerakan kelas pekerja sendiri kan tidak bisa dipisahkan dari kuantitas. Jadi kelas pekerja itu kan akan punya kekuatan kalau dia bersatu dan banyak. Bersatu dan banyak itu tadi menjadi yang nomor 2 yang fungsinya turun ke jalan, ada ribuan orang yang May Day dan lain sebagainya. Sebagai mekanisme kontrol, mekanisme check and balance juga, kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa hanya karena sudah ada perwakilan kelas pekerja di parlemen misalnya, kemudian serta-merta kita jadi nggak perlu demo karena sudah tidak perlu lagi diingatkan perwakilan pekerja yang ada di parlemen tersebut. Jadi menurut saya sih dua hal itu adalah dua hal yang bisa berjalan beriringan sih Pak. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Bebe. Ada lagi teman media yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Ada? Belum? Oke. Tapi memang menarik pertanyaan tadi dari Pak Yuda. Mungkin sedikit saya teruskan juga ya pertanyaan yang mungkin ini mengganggu pikiran saya juga selama ini. Sejauh ini memang Partai Buruh apakah sudah punya kans atau kekuatan khusus untuk mewakili para buruh, suara para buruh yang mungkin ribuan jumlahnya untuk bisa mengubah beberapa regulasi yang ada di pemerintahan, mengubah ya katakanlah kebijakan-kebijakan yang itu pada nantinya akan menguntungkan buruh? Atau Partai Buruh hanya sebatas cuma pengen ngeksis aja sebetulnya? Bagi Mbak Bebe pandangannya seperti apa? Saya karena saya sendiri belum mendalami lebih lanjut mengenai Partai Buruh, tapi kalau pertanyaannya adalah apakah dia cukup representatif terhadap suara serikat pekerja, menurut saya sangat representatif karena Partai Buruh sendiri adalah partai yang terbentuk dari serikat pekerja. Tapi sebenarnya menindaklanjuti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda juga kan pertanyaannya adalah serikat pekerja kita sendiri kan di Indonesia itu masih sangat terfragmentasi ya. Ketika kita bicara soal kekuatan serikat pekerja, sebagian union density rate atau jumlah pekerja yang berserikat di Indonesia itu kan sangat terbatas.
kalaupun ada yang berserikat, kebanyakan yang berserikat adalah teman-teman di industri manufacture. Jadi serikat pekerja yang paling banyak itu ada di industri manufacture, yang artinya itu adalah bagian dari sektor formal yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan keseluruhan pasar kerja kita saat ini justru minoritas. Artinya bahwa dia merepresentasikan serikat pekerja, iya, tapi apakah dia merepresentasikan kepentingan seluruh pekerja, itu yang mungkin masih debatable, karena apakah dia merepresentasikan kepentingan pekerja-pekerja informal misalnya? Apakah kemudian bisa merepresentasikan kepentingan pekerja-pekerja gig worker misalnya? Apakah bisa merepresentasikan kepentingan pekerja freelance misalnya? Itu yang mungkin masih debatable karena bagaimanapun juga jika kita bicara soal serikat pekerja di Indonesia, serikat pekerja di Indonesia itu lebih banyak terkonsentrasi di industri-industri manufacture yang mana sebenarnya justru sudah makin berkurang jumlahnya secara kuantitas jika dibandingkan dengan industri-industri jasa yang muncul dan melahirkan banyak pekerja-pekerja di sektor informal itu tadi. Oke, terima kasih. Make sense, Mbak Wibi. Mungkin teman-teman media ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Publikasi saya yang baru terbit bulan Desember. Jadi saya kemarin barusan membuat riset kecil-kecilan soal sebenarnya bentuk regulasi seperti apa sih yang paling mungkin, kita nggak bicara paling ideal sebenarnya, tapi sebenarnya saat ini paling mungkin untuk dikembangkan dalam konteks perlindungan pekerja gig. Saya 5 tahun yang lalu akan bilang idealnya redefinisi hubungan kerja. Karena saya pengennya, ini agak subjektif juga, saya pengennya memang hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diredefinisikan supaya dia bisa mencakup lebih banyak perlindungan bagi pekerja-pekerja di sektor non-konvensional. Tapi seiring berjalannya waktu harus terlihat juga bahwa sepertinya hal yang saya awalnya anggap ideal tersebut ternyata agak sulit nih kayaknya untuk didorong. Bahkan ketika sekarang kita sudah di tengah-tengah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahasan soal redefinisi hubungan kerja tuh masih belum muncul sama sekali. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah mana yang paling mungkin, sekarang menurut saya yang paling mungkin adalah membuat peraturan tersendiri mengenai pekerja platform atau pekerja gig. Kenapa itu sekarang menurut saya paling mungkin? Karena sudah ada di Prolegnas. Jadi di Prolegnas 2025-2026 ini sudah ada rancangan undang-undang soal perlindungan pekerja platform atau gig ekonomi dan lain sebagainya yang sebenarnya draftnya sendiri juga kita belum pegang, tapi setidaknya sudah menunjukkan bahwa seenggaknya ada push ke arah sini nih, ada sesuatu yang kemudian lebih bisa kita dorong untuk melakukan perlindungan karena sudah ada prolegnas terkait dengan itu. Kalaupun misalnya bentuknya bukan undang-undang, nggak dalam bentuk prolegnas undang-undang, sudah mulai banyak juga misalnya pembicaraan soal mau dibikin perpres misalnya, perpres soal pekerja platform itu lagi-lagi kan berarti aturan khusus soal pekerja platform. Itu yang membuat saya merasa bahwa kayaknya sih sekarang yang paling mungkin adalah ke arah situ dibandingkan redefinisi hubungan kerja. Gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Ika. Sekarang gitu masih lumayan. Okay kalau sepertiga UMK Jogja itu kan sedih banget. Iya, tapi emang ada rumusnya Mbak ya kalau soal pekerja kayak gitu ya? Rumus UMK. Kalau rumus UMK ada. Jadi ada formula upah minimum yang ditentukan setiap tahunnya. Tapi dalam kaitannya dengan pertanyaan legal atau tidak, ini menjadi hal yang sangat case by case. Karena gini, lagi-lagi pasca Undang-Undang Cipta Kerja, mohon maaf saya lagi-lagi menyebut Undang-Undang Cipta Kerja. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu pasal yang dimunculkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah pasal pengecualian upah minimum bagi usaha kecil mikro. Jadi kalau dulu kita memang ada istilah namanya penangguhan upah, yang mana itu pasal yang banyak digunakan untuk pengusaha untuk meminta agar dia tidak harus membayar upah minimum, tapi dia kemudian tidak meminta untuk melakukan penangguhan selama beberapa tahun, yang mana pada saat itu legal, artinya dia melakukan itu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan mengenai pasal penangguhan itu dihapuskan, tetapi ada ketentuan yang mengecualikan usaha kecil mikro untuk membayar upah minimum. Artinya adalah dikaitkan dengan pertanyaan tadi, kalau misalnya pekerja perempuan yang upahnya di bawah UMK itu tadi adalah pekerja yang bekerja di usaha kecil mikro, jawabannya menjadi legal secara hukum. Karena memang dibolehkan, ada pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum untuk usaha kecil mikro tidak membayar sesuai upah minimum. Ini kita nggak lagi ngomong soal keadilan ya, karena kalau kita ngomong soal keadilan tentu saja
rasanya sangat tidak adil karena yang namanya upah minimum itu kan minimum. Udah paling minim banget tuh kalau di Jogja upah minimumnya 2,2 dengan KHL yang 4,2 juta, itu aja kan udah ada gap yang sangat besar antara upah minimum dengan KHL. Masihlah kemudian orang diminta untuk diperbolehkan, pengusaha kemudian diperbolehkan untuk membayar di bawah upah minimum. Tapi sayangnya memang kalau pertanyaannya adalah legal atau tidak, ada kemungkinan itu legal ketika pekerja perempuan ini tadi bekerja di usaha kecil mikro. Dan itu banyak terjadi karena seperti tadi juga sudah disampaikan oleh mbaknya bahwa pekerja perempuan itu kan paling banyak terkonsentrasi di sektor-sektor informal. Sebagian besar pekerja perempuan kita bekerja sebagai pekerja harian misalnya. Jadi pekerja rumahan, pekerja harian lepas misalnya. Yang mana pekerja rumahan itu tadi 100% adalah biasanya pekerja rumahan ini ya bekerjanya di usaha-usaha mikro yang mana kemudian menjadi seakan-akan diperbolehkan secara hukum untuk membayar orang di bawah upah minimum. Jadi ini memang sebuah permasalahan yang sangat problem dan problemnya bisa dimulai dari aturannya sendiri. Tapi ada juga kasus di mana sebenarnya dia tidak legal karena dia sebenarnya bukan usaha kecil mikro, tapi dia juga tetap dibayar di bawah upah minimum, yang mana ini kemudian masuk ke dalam problem penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ketenagakerjaan kita juga masih bermasalah sehingga banyak juga yang sebenarnya tidak legal untuk melakukan itu, akhirnya tetap melakukan karena tidak ada penegakan hukum yang baik untuk upah minimum, bahkan bagi yang seharusnya harus membayar upah minimum. Jadi memang problemnya berlapis sih. Oke, terima kasih. Semoga terjawab Mbak Ika. Boleh ada lagi satu? Oh, silakan. Gak usah diminta tuh udah pertanyaannya udah pas gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menanyakan soal daycare karena ini adalah isu yang sangat dekat dengan saya, buat saya yang juga perempuan pekerja dan juga punya anak. Menurut saya isu daycare kemarin itu bukan sekedar isu pidana, bukan sekedar isu anak, tapi juga merupakan isu ketenagakerjaan sebenarnya. Karena kalau ditanya siapa sih yang paling mungkin untuk meletakkan anaknya di daycare, pasti perempuan pekerja. Perempuan pekerja adalah yang paling rentan, yang sudahlah dia dalam konteks ketenagakerjaan rentan, ternyata dalam konteks perlindungan anaknya pun juga masih mengalami kerentanan yang lain. Sehingga buat saya isunya tuh sangat kompleks dan sangat perlu untuk dibicarakan dengan serius gitu. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah wajib, apakah itu adalah sebuah kewajiban, betul yang tadi dikatakan bahwa sebenarnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, sudah ada pasal yang secara eksplisit mengatakan bahwa ibu bekerja itu mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas layanan anak, pelayanan pengasuhan anak, TPA, tempat pengasuhan anak, yang terjangkau. Terjangkau itu maksudnya apa? Terjangkau itu maksudnya terjangkau secara jarak, artinya dia disediakan di sekitar tempat dia bekerja, dan juga terjangkau secara biaya, artinya dia kemudian bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Yang berkewajiban untuk memastikan ini terjadi siapa? Ada dua pihak yang berkewajiban. Yang pertama adalah pemberi kerjanya, menjadi bagian dari fasilitas kerja, meskipun ada beberapa syarat yang perlu untuk dipenuhi oleh pemberi kerja agar dia menjadi berkewajiban untuk menyediakan layanan pengasuhan anak. Jadi misalnya pekerja dengan jumlah pekerja tertentu, berada di dalam lokasi industri tertentu dan lain sebagainya. Itu kemudian dia menjadi punya kewajiban untuk menyediakan layanan fasilitas pelayanan anak atau TPA. Di sisi lain juga ada tanggung jawab pemerintah di sini. Kenapa perlu ada tanggung jawab pemerintah? Karena satu, pelayanan daycare itu mahal, sehingga ketika keseluruhannya dibebankan kepada pengusaha, memang menjadi hal yang nyaris tidak masuk akal bahwa itu akan dilakukan, karena itu sangat costly untuk pengusaha. Sehingga perlu ada mekanisme, setidaknya mekanisme insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha yang menyediakan itu. Entah mekanisme insentif potongan pajak lah misalnya, kalau misalnya dia menyediakan daycare, atau misalnya ada bantuan-bantuan tertentu yang bisa diakses oleh pemberi kerja ketika dia menyediakan daycare. Karena kalau itu tidak dilakukan, meskipun dia ada aturannya, dia akan sulit sekali untuk bisa dilakukan. Terlalu naif kita kalau misalnya kita berpikir bahwa pengusaha akan melakukan itu hanya karena ada aturannya, karena pada kenyataannya ternyata bukan itu yang terjadi kan. Harus ada mekanisme carrot and stick gitu.
Kalau yang menyediakan dikasih reward, kalau yang tidak menyediakan dikasih punishment. Baru ketika itu terjadi maka ini kemudian bisa berlangsung. Dan yang bisa memastikan itu siapa? Pemerintah. Dan kalau kita berbicara soal layanan daycare, maka juga ada kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa layanan daycare-nya berkualitas, punya standar-standar tertentu, yang lagi-lagi adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan hal tersebut. Jadi memang ada dua pihak yang paling bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pemberi kerja dan pemerintah dalam konteks Undang-Undang KIA. Tapi memang yang lebih bertanggung jawab menurut saya negara, dalam hal ini pemerintah dan negara, karena tanggung jawabnya tidak hanya soal memastikan bahwa pemberi kerja menyediakan, tapi juga memastikan kualitas dari layanan tempat penitipan anak itu sendiri. Karena kalau enggak ya yang terjadi adalah kasus-kasus seperti yang kita dengar belakangan ini. Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih juga pertanyaan yang disampaikan terkait dari pemerintah juga ya Mbak Bebe ya. Maksudnya pekerja itu tidak hanya soal upah saja tapi juga fasilitas pendukung yang memang itu bisa melindungi pekerja, bisa ya membuat para pekerja juga nyaman bekerja di perusahaan tersebut, itu juga menjadi concern bersama juga. Tapi mungkin untuk penutup juga Mbak Bebe di kesempatan siang hari ini, apa yang bisa Mbak Bebe berikan pesan untuk pemerintah ataupun juga untuk perusahaan agar supaya mungkin buruh dalam hal ini tidak lagi rentan. Ya meskipun mungkin isu itu menjadi isu tahunan yang memang terus harus dibahas begitu. Apa yang menjadi pesan dari Mbak Bebe untuk pemerintah dan juga untuk perusahaan dari sisi hukum misalnya? Pekerjanya enggak? Pekerjanya boleh, pekerjanya boleh, pekerjanya boleh. Melindungi pekerja adalah bagian dari tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari pemerintah, karena pekerja adalah warga negara gitu kan, pekerja itu adalah warga negara, dan dalam relasi hubungan kerja yang tidak seimbang antara antara pemberi kerja dengan pekerja, tentu saja subjek yang memiliki relasi kuasa lebih lemah memiliki hak untuk dilindungi, dalam hal ini membutuhkan perlindungan yang lebih, dan dalam hal ini yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan tersebut adalah pemerintah. Jadi melakukan perlindungan pekerja itu bukan sesuatu yang kayak opsional gitu, itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga nggak boleh dilupakan tuh, karena ketika kita berbicara soal penghidupan yang layak bagi seluruh warga Indonesia, warga negara, maka sebenarnya kita sedang berbicara soal penghidupan yang layak itu dapatnya dari mana sih? Dari bekerja kan. Jadi ketika pekerja itu tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak, maka sebenarnya secara tidak langsung pemerintah sudah tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin penghidupan yang layak bagi warga negara. Itu untuk pemerintah. Yang kedua, untuk pemberi kerja, pengusaha memang perlu untuk memahami bahwa sekrup industri itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pekerja. Kita selalu merasa bahwa pekerja itu lebih butuh pengusaha karena kita yang mencari pekerjaan, tapi sebenarnya kan perusahaan juga nggak akan bisa jalan kan tanpa pekerja. Sehingga ada seharusnya posisinya ada simbiosis mutualisme yang dibangun antara pekerja dan pengusaha agar pekerja itu tidak dilihat hanya sebagai bagian dari faktor produksi, tapi sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Karena semakin dimanusiakan, maka loyalitas terhadap perusahaan itu juga akan semakin besar. Dan itu yang sebenarnya tidak ternilai kan kalau kita bicara dalam konteks hubungan industrial. Dan yang terakhir kepada pekerja, kenapa tadi saya bilang kepada pekerja juga, karena besok May Day gitu kan. Kadang kita tuh merasa bahwa, oh ya udah deh, ini tuh isu kebijakan, ini tuh isu para pembuat kebijakan, itu isu para aktivis buruh, para serikat buruh, tanpa kemudian mengingat bahwa sebenarnya semua isu tersebut itu dampaknya tuh ke kita. Undang-undang ketenaga kerjaan akan seperti apa, pemerintah membuat kebijakan seperti apa, itu dampaknya ke kita. Sehingga menjadi penting juga bagi kita untuk mengingatkan diri kita untuk turut serta gitu. Jadi nggak nebeng, nggak cuma nebeng kayak, oh serikat buruh udah demo, udah cukup lah gitu. Tapi jangan-jangan kitanya juga perlu gitu untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan, untuk kalau misalnya turun ke jalan pas lagi May Day, itu tuh dibutuhkan banget. Jadi sudah nggak waktunya kita titip nasib gitu kan, kayak nanti akan baik sendiri gitu, tapi juga waktunya kita juga aware terhadap perlindungan yang seharusnya kita dapatkan, sehingga kalau misalnya kita nggak dapat itu, kita bisa protes misalnya, ini kok upah saya di bawah UMP dan lain sebagainya, atau
kalau misalnya ada momentum-momentum seperti May Day gini juga kemudian turut terlibat dan menjadi bagian, bukan sekedar kayak oke semangat yang lain bisa gitu. Jadi mungkin itu juga penting untuk jadi pengingat diri kita sendiri sih. Yes, Gitu, siap. Mas. Terima kasih Mbak Bebe. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Bebe. Terima kasih untuk penjelasan yang terperinci luar biasa. Terima kasih juga teman-teman media yang tadi juga sudah mengajukan pertanyaan ke Mbak Bebe. Dan mungkin untuk menutup perjumpaan kita di Pojok Bola Sumur hari ini, ada cenderamata untuk Mbak Bebe dari Universitas Gadjah Mada melalui kantor Humas Protokol Pemberitaan. Dan setelah ini kita akan berfoto bersama dengan teman-teman media. Barangkali persiapan juga, barangkali ada teman-teman media yang akan doorstop Mbak Bebe untuk menanyakan beberapa hal. Apalagi besok kita sudah akan memperingati Hari Buruh Internasional, begitu. Mungkin ada hal-hal krusial yang belum kita sampaikan atau belum kita bahas. Kita akan doorstop bersama dengan Mbak Bebe. Mbak Nia, mohon berkenan boleh menyerahkan cenderamata kepada Mbak Bebe hari ini. Iya. Salahkan Pak Andi Sandi. Oke. Terima kasih Mbak Bebe, luar biasa untuk komprehensif sekali, terima kasih. Dan mungkin kita undang teman-teman HPP semuanya, teman-teman media, boleh kita maju ke depan semuanya, kita foto bersama dengan Mbak Nabila. Panggilannya Mbak Nabila aja lah ya, biar lengkap ya. Boleh yuk teman-teman media, boleh maju ke depan semuanya yang sudah hadir. Teman-teman HPP juga, teman-teman media, teman